Puji Tuhan, shalom. Boleh dong sambil mengangkat tangan kita, shalom. Saya percaya oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada di hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun mungkin ada beberapa jemaat yang masih dalam keadaan yang kurang sehat, tapi syukur kepada Tuhan kita yang hadir pagi hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Karena cuma satu ayat, kita akan membaca secara lantang dan secara bersama-sama. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya akan menekankan kalimat yang paling terakhir dari ayat 5 ini, yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak akan membahas mengenai buah, saya tidak akan membahas mengenai pokok anggur dan lain sebagainya, karena saya sudah pernah membawakan tentang mengenai berbuah. Namun saya sangat tertarik dengan kalimat yang terakhir yang tadi saya baca, yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pujian tadi kita mengatakan bahwa Yesus Engkau yang mengandalkan satu-satunya yang saya percayai dalam hidup ini. Sangat konek dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan berikan satu tema bagi kita, I'm nothing without God. Bahasa Quran. Atau dalam pengertiannya, di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saya bukan siapa-siapa. Sesuai dengan kalimat tadi bahwa di luar Tuhan, di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya firman Tuhan saya berikan tema I'm nothing without God. Nah, jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang yang merasa bisa, merasa mampu ketika dia masih sehat, ketika dia masih kuat, ekonominya berjalan mulus, apa yang dikerjakan semuanya berhasil, bahkan segala kebutuhannya sandang pangan papan itu tercukupi, dan dia mulai berkata bahwa saya sesungguhnya tidak perlu Tuhan. Pencapaian saya, keberhasilan saya ini tidak ada campur tangan Tuhan. Sehingga banyak orang kalau di luar negeri, banyak orang di luar negeri yang memilih untuk tidak memiliki Tuhan, atau tidak bertuhan, atau beragama ateis, tidak percaya Tuhan, karena dia merasa bahwa saya bisa tanpa Tuhan, saya bisa melakukan segala sesuatunya di luar Tuhan. Toh saya bisa buat ini, saya bisa berhasil, saya bisa lakukan ini. Itu bukan campur tangan Tuhan, tapi karena saya. Nah saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita ada di luar Tuhan, ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini bisa. Jangan pernah menganggap oh saya ini hebat, saya ini tanpa Tuhan saya bisa sukses. Toh buktinya banyak orang yang tidak bergereja bisa berhasil. Kita baca itu dalam Mazmur pasal yang ke-73. Saya baca mulai dari ayat yang pertama. Bisa ditampilkan Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Saya akan bacakan secara cepat ayat ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tular seperti orang lain. Sebab itu berkalung dan seterusnya. Saudara, saya baca sampai ayat 5. Saudara, kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tidak beribadah, atau mungkin dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seringkali kita ada di posisi
gemuk mereka, kemunculan menghampiri mereka, keberhasilan ada dalam setiap kehidupan mereka. Tapi sekali lagi kita kembali ke firman Tuhan, orang yang di luar Tuhan sesungguhnya mereka tidak ada apa-apanya. Seringkali di dalam keadaan yang kita rasa nyaman, semuanya baik-baik saja, semua yang kita butuhkan selalu tercukupi, itu bukan keadaan nyaman, tapi zona di mana kita sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Disinilah kita bisa timbul pikiran bahwa kita akan butuh Tuhan. Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Mungkin mereka bilang tanpa Tuhan saya bisa sukses. Jangan pernah iri dengan orang yang ketika dia tidak ibadah pun sepertinya lancar-lancar saja usahanya, sehat-sehat saja badannya. Kita lihat diri kita lah, saya yang melayani Tuhan, hidup sakit-sakitan, yang saya kerjakan gagal. Tapi saudara, di ayat tadi di Mazmur pasal 73, di ayat yang seterusnya saya akan bacakan dari ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan serang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tak dapat bersalah. Dan saya lompat saja di ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Orang yang merasa bisa tanpa Tuhan, yang kita lihat sukses tanpa mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa sebenarnya Tuhan sementara mereka membuat mereka ada di batu yang licin. Tahu ya, kalau kita berdiri di batu yang licin, sedikit lagi kita akan tergelincir dan akan jatuh. Seperti itulah orang-orang yang merasa bisa tanpa Tuhan. Orang yang merasa mampu tanpa Tuhan, pada akhirnya akan menuai atau akan mendapatkan akibat yang sangat fatal. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ciri orang yang tinggal atau mengandalkan Tuhan, yang merasa Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan, di luar Tuhan saya ini tidak ada apa-apanya. Yang pertama, ciri orang yang hidup di dalam Tuhan atau tahu bahwa dia hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Yang pertama yaitu orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Apa itu mendedikasikan hidup kepada Tuhan? Mendedikasikan hidup kepada Tuhan berarti kita sementara mengabdikan diri kita kepada Tuhan, atau sementara menghambakan diri kita kepada Tuhan. Saudara sudah mendengar beberapa kali penjelasan mengenai hamba ya? Itu tidak ada apa-apanya. Menghambakan diri berarti kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Orang yang mendedikasikan hidupnya pada Tuhan adalah orang yang mau diatur dan mau ikut aturannya Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang mendedikasikan dirinya pada Tuhan adalah orang yang mau diatur dan mau ikut aturannya Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan, saya ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, mari dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Mari mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Saudara, jangan berpikir bahwa mengabdikan diri kepada Tuhan hanya tugas hamba-hamba Tuhan saja yang keluar dari sekolah Alkitab, yang keluar dari teologi. Bukan. Kita berbicara secara umum bahwa orang yang merasa bahwa dia butuh Tuhan berarti dia harus mendedikasikan seluruh aspek kehidupannya kepada Tuhan. Dalam artian dia mau diatur oleh Tuhan. Saudara, saya punya anak murid 5 tahun. Dia pertemuan ke-10 dia sudah mulai lancar membaca ya. Saya 10 kali ajar sudah lancar. Kemarin hari Sabtu sebenarnya saya tidak mau pergi mengajar, tapi entah mengapa setelah doa, setelah kemarin berpuasa karena saya kurang sehat, waktu hari Jumat saya pelayanan pemuda tidak selesai karena memang kondisinya saya tidak bisa tahan. Saya bilang saya izin, saya harus
harus istirahat di pastoral. Waktu saya bilang sama Tuhan, kayaknya hari ini saya tidak pergi ngajar. Entah kenapa Tuhan sepertinya saya dorong untuk pergi ngajar. Pergi, ayo pergi. Akhirnya saya pergilah ngajar. Anak saya ada 5 tahun. Karena dia anaknya pintar, tapi dia tidak suka nulis. Akhirnya saya kasih membaca, dan akhir saya suruh nulis. Dia buat kalimat bla-bla-bla. Dia bilang, Miss, ini seperti ini sudah terlalu banyak kita belajar hari ini. Tidak, Ci. Miss, ini sudah terlalu banyak, ini banyak sekali. Tapi yang saya perhatikan, meskipun dia capek, dia tetap tunduk sama aturan saya. Tidak harus diselesaikan, kamu bisa kok. Miss, ini terlalu banyak. Tidak, kamu bisa, kamu hebat, kamu pasti bisa selesaikan. Pada akhirnya dia selesaikan. Apa yang saya bisa tarik Tuhan ajar saya lewat anak ini? Meskipun dia capek, meskipun dia tidak mau, apalagi anak umur usia 5 tahun yang belum berminat untuk berputar. Jadi sulit, saya harus rayu, kamu harus ikuti ini. Tapi dia mau ikut aturan saya. Bisa saja dia melapor sama mamanya ya. Masa sudah tidak mau pindah, saya capek? Bisa. Namanya masih anak-anak sangat kecil ya. Tapi Tuhan ajar, Tuhan bilang begini, dia mau tunduk sama aturannya kamu. Tadi malam saudara setelah belajar, saya selesai belajar di jam 10 dengan saya Tuhan, saya mau tidur cepat. Tapi saudara naik tempat tidur tidak bisa tidur sampai jam 12 atau setengah 12. Sepertinya Tuhan ingatkan mulai dari saya bangun pagi, di hari Sabtu saudara bangun pagi, sampai semua peristiwa yang terjadi di satu hari itu, Tuhan ingatkan semua. Jadi itu kayak tertekam gitu saudara. Ternyata Tuhan selalu tak ajar saya. Saudara, orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, orang yang mau ikut aturannya Tuhan. Apa aturannya Tuhan? Saudara bisa baca di dalam Alkitab. Kalau kita sudah mulai menentang Tuhan, berarti kita bukan orang yang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai melanggar aturannya Tuhan, saya selalu bilang sama Grace, itu kadang kita sudah tahu tembok di depan, kita sudah tahu pagar di depan, tapi kita sengaja tabrak. Siapa yang buka? Kita, bukan tembok saudara, kita yang buka. Nah, kita seringkali seperti itu. Ketika kita menentang aturannya Tuhan, ketika kita tidak mau diatur oleh Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus begini ya. Oh tidak Tuhan, saya harus jadi C, saya harus Z. Ini terlihat lebih baik. Saudara, kita yang akan sakit sendiri. Orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, orang yang mau diatur, mau diajar, nah kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang berontak. Yang kedua, orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, bukan saja orang yang mau diatur oleh Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 23 boleh ditampilkan, Amsal 23 ayat yang ke-17. Amsal pasal 23 ayat yang ke-17. Di bawahnya kayak ini, 18. Ya. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Pengkhotbah ayat 9 pasal 9 ayat yang 4 dikatakan, siapapun manusia yang hidup dia punya harapan. Kecuali orang yang sudah mati, baru dia tidak memiliki harapan. Saudara, orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang menggantungkan sepenuhnya harapannya kepada Tuhan. Tuhan bilang bahwa masa depan itu sungguh ada. Dia janji saudara. Seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal yang terlalu jauh. Padahal Tuhan bilang, saya sudah siapkan masa depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia katakan bahwa masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan katakan bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang. Pengkhotbah dengan tegas lagi mengatakan bahwa selagi kita hidup, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Amin. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Tapi seringkali kita taruh harapannya kita kepada manusia. Seringkali kita taruh harapannya kita kepada kekuatan kita, kepada harta kita. Orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan berarti dia gantungkan harapan kepada Tuhan. Dia tahu sungguh bahwa Tuhan, di luar Engkau saya tidak ada apa-apanya. Sebab itu saya taruh harapanku
Mari dedikasikan atau menghambakan diri pada Tuhan dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak mudah saudara menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, mungkin kita akan berkata, iya saya berharap pada Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak ada apa-apanya, masih bisa kita berharap kepada Tuhan. Ketika doa yang kita naikkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, ketika belum dijawab, masih bisa kita berharap kepada Tuhan. Istri Ayub mengatakan bahwa masih maukah kamu menerima hal yang buruk dari Tuhan? Tuhan yang kasih, kutuki saja Tuhan. Tapi Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kebencian dari Tuhan. Dalam arti dalam keadaan sulit sekalipun, Ayub belajar hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang ketiga, mendedikasikan diri berarti orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Saudara, dalam satu perusahaan, saya pernah membaca kebanyakan ya, kalau dalam semua perusahaan ketika akan menerima karyawannya, saya pernah baca siap bekerja di bawah tekanan. Ya, siap bekerja di bawah tekanan. Saya baru berpikir, sejak kita tidak ada peringatan saja hidup dalam tekanan, sudah merasa tertekan keadaannya. Saya pernah sama-sama anak pemuda di mobil, bilang gini, tadi saya nanti kalau saya sudah punya uang banyak, saya pengen buka usaha sendiri juga. Oh iya bagus itu, makanya sekarang kamu harus banyak nabung, kamu begini. Iya kali, tidak enak ternyata kerja di bawah tangan, diatur sama orang. Oh aku baru rasa, keadaan kami pengen marah tidak bisa, pengen membela diri juga tidak bisa. Tapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan mendapat mahkota kehidupan. Itu Wahyu bilang, siapa yang setia sampai mati akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang mampu bertahan ketika menghadapi situasi yang sulit. Orang yang mendedikasikan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang setia meskipun banyak tantangan. Sakit penyakit silih berganti tapi tetap bertahan. Saudara, saya beberapa hari yang lalu terima telepon dari mama saya. Memang mama saya beberapa kali kurang enak badan, tapi Tuhan saya telepon papa saya angkat. Papa saya santai ngomong, saya yang kaget dengan. Dia bilang, iya ini mamamu tadi malam ini hampir dilewat. Oh, tapi dia ngomongnya santai. Hah? Kenapa bisa? Iya, dia sesak nafas lagi. Begitu papa punya ini dalam hati papa tidak tegang kan? Bagaimana? Ini kabar yang kurang baik. Saya dengar tapi penyampaiannya santai saja. Jadi saya bicara sama mama saya. Sudah mungkin asam lambungnya mama itu naik. Karena saya biasa lihat kalian biasa kalau asam lambung naik itu sesak nafas, takut, kepala mau pecah, muntah dan lain sebagainya. Tapi satu yang saya syukuri, dia bilang, saya sampai jam 2 malam ketika sudah mau habis nafas katanya, saya masih ingat, Tuhan besok beribadah komunitas, Tuhan kasih sehat saya, kasih kuat saya. Akhirnya besok pagi dia sudah siap, tapi ternyata ponakan saya datang bilang, Oma tidak ada ibadah hari ini karena di gereja ada yang kena COVID. Satu hal yang saya pelajari dari orang tua saya bukan membanggakan mama saya dan saudara, tapi seringkali saya dengar kesaksiannya, meskipun dalam kondisi yang sulit, sakit saudara, dia bilang yang pernah dikatakan bahwa saya lagi panas tinggi, itu jalanan saya berputar semua, tapi saya harus tetap ke gereja. Saya bilang, Ma, istirahat saya bilang, tidak bisa. Saya tidak bisa kalau tidak ibadah. Saya harus tetap bertahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih memberikan orang tua yang memberikan teladan, tetap setia, tetap mau beribadah meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah kita sekarang saudara, kita batuk flu, kita yang ketakutan ya. Takutnya bukan sama diri sendiri, tapi takutnya sama orang lain. Kalau kita tidak bisa beribadah di gereja, ada via online, via Facebook. Tapi kita seringkali banyak, oh saya sibuk. Saudara, kita tidak akan pernah dapat mahkota. Lalu kita akan menjadi orang yang
sendiri. Bertahan sampai pada akhirnya. Orang yang mendedikasikan dirinya adalah orang yang bertahan. Banyak tantangan, banyak masalah, semua orang yang hidup mengalami itu. Tapi tetaplah bertahan. Karena saya percaya orang yang bertahan adalah orang yang akan memperoleh mahkota. Yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam Tuhan, menyadari bahwa hidupnya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yang tadi mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Apa itu memprioritaskan Tuhan? Yaitu mengutamakan Tuhan. Harus selalu Tuhan yang pertama. Saudara, kita buka dalam Kejadian, bisa kita buka Kejadian 26 ayat 13. Kejadian pasal 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya suka sekali ayat ini, jadi saya suka ganti, saudara. Dan Dina menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Dina menjadi sangat kaya. Oh, saya sangat suka ketika saya membaca, saya baru ketemu ayat ini, saya suka ganti ya, pakai nama saya. Saudara, mau diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya yang mau diberkati Tuhan, yang mau mengalami ayat ini. Saudara, ini pengalamannya Ishak. Nah, ada yang bilang, Tuhan saya mau kian lama kian miskin, kian lama kian keriput, kian lama kian jelek, kian lama kian begini. Nah, ada semua orang, Tuhan saya mau. Bahkan orang yang tua sekali pun, Tuhan kalau boleh kian lama, kalau boleh kian saya semakin muda, keriput-keriput saya hilang, begini-begini. Semua orang punya mimpi semakin baik. Ini Ishak, Alkitab catat dari yang tidak punya apa-apa. Firman Tuhan bilang, dia menjadi sangat kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bisa turun ke bawah ayat yang ke-25. Kenapa Ishak bisa mengalami hal yang demikian? Sesudah itu Ishak pertama apa? Apa, saudara? Mendirikan mezbah. Kalau saudara mau kian lama diberkati, sehat, kuat, mendirikan mezbah. Dalam Mazmur dikatakan, Tuhan, pagi hari aku mengatur persembahanku untuk Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang selalu mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Jangan cuma menjadi kaya, dirikan mezbah. Saudara, saya pernah dengar khotbah. Saya dengar khotbah via YouTube ya, saudara, yang bilang begini, apa yang terlintas dalam pikiran kita pagi hari itu akan menjadi Tuhan kita. Kalau yang terlintas di pagi hari ketika kita bangun, Tuhan saya ada karena Tuhan, berarti yang menjadi Tuhan kita hari itu adalah Tuhan. Tapi ketika kita bangun, yang dalam pikiran kita, handphone saya di mana, apa kabarnya TikTok hari ini, maka handphone adalah Tuhan kita. Kalau pagi hari kita bangun dan kita mulai pikir, aduh pekerjaan saya nanti saya mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, pekerjaan akan menjadi Tuhan kita. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya, lalu hamba-hambanya menggali sumur. Pekerjaannya belakangan dulu, menggali sumur itu belakangan dulu. Yang dia dirikan pertama mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jangan heran kalau kita sepanjang hari uring-uringan, marah-marah apa, yang kita pikirkan kan Tuhan. Kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Dalam kondisi sulit apapun, utamakan Tuhan. Saudara, saya selalu diajar orang tua saya dari dulu itu mengenai persepuluhan. Kalau kerja bagaimanapun, utamakan persepuluhan dulu, kasih keluar persepuluhan. Kalau saudara mau diberkati, jangan pernah korek persepuluhan. Sekali lagi, persepuluhan bukan memperkaya hamba-hamba Tuhan, tapi bagaimana kita berpikir kepada Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Itu
prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada satu kesaksian dari hamba Tuhan. Dia punya rekan hamba Tuhan. Dia tidak punya rumah saudara, jadi dia harus tinggal di asrama ya, di asrama sekolah kita seperti itu, di asrama teologi. Akhirnya pimpinan ini bilang bahwa nanti kita akan bangun kembali di kampus atau apalah saudara, dan kita akan mendirikan apartemen di atasnya dan kamu akan tinggal di situ. Dan seiring berjalannya ternyata belum dibangun karena uang tidak cukup. Akhirnya kembali pimpinan ini bilang, kamu sabar atau kamu punya uang tidak? Terus pemerintah kali ini bilang, saya punya uang tapi belum cukup untuk bangun rumah. Bangun rumah di daerah Jakarta itu bukan modal sedikit, 100-200 juta. Banyak. Akhirnya ada salah satu jemaat telepon si pendeta hari ini yang tinggal di sekolah, dan bisa tidak datang di rumah? Oh iya, bisa Pak. Akhirnya dia datang. Dia orang yang paling ini suami istri. Dia bilang, karena ini adalah rumah baru, tolong didoakan. Akhirnya pendeta ini berdoa. Mereka boleh bercerita, Pak, jadi rumah yang lama bagaimana? Ya, tetap kami tinggalin. Oh iya, terus rumah yang baru ini mau ditinggalin atau tidak? Waktu itu dia kasih keluar kunci. Pak, rumah ini untuk Bapak. Saudara mau seperti itu? Kaget-kaget dapat rumah saudara di rumah elit. Saya dengar kesaksian ini. Saudara mau ya? Pasti mau ya kan? Tiba-tiba dikasih rumah secara gratis. Rumah yang baru dibeli. Terus pendeta yang memberikan kesaksian dia bilang, saya tidak mau jadi orang yang terima kunci, tapi saya mau jadi orang yang kasih kunci. Apa? Dia punya lebih dari orang yang dia kasih. Kenapa dia bisa dapatkan hal seperti ini? Pertama, prioritasnya Tuhan. Jangan karena perkara rumah kita tinggalkan Tuhan. Jangan karena perkara sepele kita tinggalkan Tuhan. Orang yang utamakan Tuhan, saya sangat percaya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu lagi contoh sebagai penutup pagi hari ini. Ada salah seorang pembantu rumah tangga tinggal di atau bekerja, dia non Kristen ya, yang Muslim, tinggal atau bekerja di rumah orang Kristen. Dia melihat suami istri dan anak-anak ini setiap harinya berdoa mengandalkan Tuhan, bahkan hampir tidak ada pertengkaran di rumah itu, Akhirnya karena pembantu ini penasaran, dia bilang begini, Bu, saya boleh tidak ikut ibu pergi ke gereja? Kaget tuannya. Oh iya boleh, sekalian kamu antar anak-anak masuk ke gereja. Akhirnya semakin banyak firman yang dia dengar. Akhirnya dia memutuskan, Bu, saya boleh tidak jadi orang Kristen? Nyonyanya senang, boleh sekali. Akhirnya dia dibaptis ibadah. Suatu ketika dia bilang seperti sama Nina atau Ibu, kalau saya miring Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, Bu, kira-kira saya bisa tidak seperti Ibu jadi nyonya yang kaya? Kaget dong bosnya. Bosnya cuma bilang, oh iya, bisa. Yang penting aku sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bisa, semua di dalam Tuhan bisa. Karena tidak ada jawaban lain yang kira bisa. Akhirnya si pembantu ini dia sungguh-sungguh giat beribadah. Suatu ketika anaknya ulang tahun, foto keluarga lah mereka. Karena anaknya masih kecil, pembantu dia bilang, kamu ikut berfoto ya sambil gendong anaknya. Oke, tak. Dikirimlah foto ini ke Belanda dan ke keluarganya. Sampai oh iya, di keluarganya di Belanda memajang foto itu. Karena di Belanda berarti tetangganya orang Belanda juga datang berkunjung ke rumah keluarganya ini. Dia bilang, karena mereka sudah akrab ya, bahkan si Bunda ini atau orang Belanda ini sering ke Indonesia, datang bercerita-cerita, tertujulah dia di foto. Oh ini siapa? Oh dia mulai menyebutkan, oh ini saya punya keluarga ini.
Sampai ke satu orang ini, dia tanya terus, ini siapa? Iya ya, ini siapa? Saya juga tidak kenal ini siapa. Mungkin pembantu tapi tunggu saya telepon dulu orang rumah. Telepon orang rumah, ini siapa? Yang ada di foto, kenapa saya baru tahu? Oh dia ART di sini, pembantu rumah tangga di sini. Oke baik. Si orang muda ini bilang, bolehkah saya kenalan dengan dia? Oh boleh, dikasih kenal akrab chattingan ke Indonesia lah. Mulai ini. Isi kenyonyanya boleh tak aja karena boleh. Dilakukan dengan boleh. Tahu saudara, orang bule ini orang yang sangat kaya sekali. Saya dikatakan wow luar biasa. Saya bukan karena perjodohannya atau bagaimana ya saudara. Tuhan mengatur itu luar biasa sekali. Akhirnya pembantu ini pindah ke Belanda. Dia menjadi nyonya yang sangat kaya. Dia mengirimkan tiket untuk nyonyanya jalan-jalan ke Belanda, ke Bali saudara. Tuhan kita luar biasa. Intinya orang yang memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Jadi kita tidak perlu takut akan makan, minum, pakai kita. Tuhan pelihara kita sebaik mungkin. Tuhan bilang, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Karena yang percaya itu.